saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di sini saya apakah boleh perkenalkan terlebih dahulu, Ibu? Boleh. Nama Ibu siapa, Mama? Jeniwati. Ibu Jeniwati. Anaknya namanya siapa, Ibu? Arsen. Arsen. Usianya sekarang berapa Arsen, Ibu? 3 tahun. 3 tahun. Ibu, saya mau bertanya terlebih dahulu. Jadi di sini tujuan saya yaitu ingin memberikan penyuluhan mengenai cegah stunting ya Bu ya kepada anak. Nah, apakah anak Ibu sering melakukan posyandu? Iya, setiap bulan. Setiap bulan posyandu. Nah, posyandunya itu mungkin di rumah sekitar atau di rumah sakit atau Di sekitar sini di perumahan. di perumahan. Sekali sebulan ada. Ya, tadi ada. Apakah Ibu posyandunya rutin Bu mengikutinya? Rutin. Rutin. Baik Ibu, sebelumnya berat badan anak Ibu berapa Ibu? Kalau sekarang 17. 17. Apakah pernah terjadi penurunan berat badan Ibu? Sering ya Bu ya. Itu ketika penurunan berat badan itu sering kali turun-turun terus atau ada kenaikan-kenaikan juga? Pas turun sih biasanya pas habis sakit ya. Biasanya dia sakit, panas atau lagi sempat diare kan beberapa kali pasti turun. Nah, tapi setelah itu kadang naik lagi, kadang masih tetap gitu. Iya, baik Ibu, berarti nggak terus menerus turun terus ya Bu ya, ada naiknya, ada turunnya. Iya. Baik Ibu, Ibu tidak perlu khawatir karena setiap anak akan mengalami prosesnya seperti itu. Baik, di sini saya akan di sini ada poster yaitu cegah stunting. Yang pertama ada pola makan ya Bu ya. Pola makan itu yang pertama ada pemenuhan gizi sejak masa kehamilan. Terus selanjutnya beri anak makanan bergizi seimbang dengan prinsip isi perilaku 50%, buah dan sayur 50%, protein dan karbohidrat ya Bu. Mama niña. Itu beri ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan, lalu beri ASI ditambah plus empasi sampai usia maksimal 2 tahun. Nah, biasakan pola makan seimbang bagi balita dan beri edukasi kesehatan bagi anak usia sekolah dan remaja. Jadi, di usia adik Arsen ini kan mungkin udah tidak mendapatkan ASI ya Bu ya, Iya. tapi tetap diberikan susu, yaitu mungkin dari susu formula seperti itu agar proteinnya itu tetap terjaga ya Bu ya. Nah, selanjutnya Ibu juga tidak perlu khawatir dengan adanya penurunan berat badan adik Arsen. Terus lanjut ada imunisasi. Beri imunisasi anak di posyandu atau puskesmas terdekat agar anak mendapatkan kekebalan tubuh dari penyakit berbahaya. Jadi ketika imunisasi ini kan biasanya anak terjadi demam seperti itu. Tetapi imunisasi ini agar anak itu mendapatkan kekebalan tubuh dari penyakit yang berbahaya. Jadi kalau semisal anak setelah imunisasi demam itu wajar ya Bu ya, batas normal. Tapi ketika demamnya semakin tinggi, terus ada hal yang mungkin lebih dari itu, Ibu bisa langsung konsultasi kepada klinik terdekat di bidang posyandu atau mungkin Ibu bisa ke rumah sakit kepada dokter anak ya Bu. Selanjutnya di sini ada sanitasi, yaitu jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, tidak membuang sampah dan limbah sembarangan. Ya Bu ya. Di sini juga mungkin kalau misal adik Arsennya minum susu pakai botol, jangan lupa direbus terlebih dahulu botolnya, baru diberikan asinya. Terus lanjut ada pantau tumbuh kembang anak. Di sini orang tua perlu untuk memantau perkembangan tinggi dan berat badan anak serta memeriksakan kesehatan anak secara berkala ke posyandu, puskesmas dan klinik. Jadi posyandu itu harus diwajibkan, apalagi balita si adik Arsen ini harus perlu dipantau terus tumbuh kembang anaknya gitu. Jangan sampai nauzubillah adik Arsen mengalami stunting gitu.
Baik Ibu, apakah sampai saat ini ada yang ingin Ibu tanyakan? Kalau masalah stunting sih ya sering ya, banyak juga yang itu apa namanya disuka dikasih tahu juga. Cuman nggak tahu sebenarnya itu apa namanya lebih dari apa sih, selain kan ini anak mau susu. Ya. Bisa kalau dari makanan aja bisa nggak itu? Mempengaruhi nggak itu? Baik Ibu, sebenarnya stunting ini kan di mana seorang anak yang normalnya 20 kilo tapi ini dia hanya 10 kilo gitu berat badannya. Jadi itu yang dinamakan stunting, penurunan berat badan yang melampaui batas wajarnya seperti itu. Tapi bila adik Arsen mungkin yang harusnya diberikan susu tapi adiknya tidak mau susu, itu tidak apa-apa, langsung diberikan makanan-makanan aja yang adik Arsen mau. Yang penting jangan sampai adik Arsen itu mengalami penurunan berat badan yang gratis gitu. Tapi kalau turunnya cuma sekilo, 2 kilo karena sakit atau mungkin mau tambah pinter, yang tadinya belum bisa jalan jadi bisa jalan, itu tidak apa-apa. Terus juga ada anak yang mungkin berat badannya turun itu karena tingginya itu menambah, itu juga Nambah, tidak apa-apa. iya. Jadi nanti kalau misal, oh anak saya sekarang berat badannya turun, tapi ibu harus mengecek apakah tinggi badan anaknya itu naik Bertambah. atau tidak. Kalau misalkan naik bertambah berarti itu batas wajar seperti itu Ibu. Iya. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan kembali? Enggak itu aja. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin saat ini saya nanti akan tulis ya Bu ya untuk dokumentasinya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Iya.